Kalau misalnya bertanya tentang jempol
dia tumbang, jadi keadaan lingkungannya berubah. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, melalui gambar peserta didik mampu memahami apa sih penyebab dari bumi berubah itu karena faktor alam. Kemudian yang kedua, melalui gambar peserta didik mampu menghubungkan antara peristiwa alam dan bencana alam. Kemudian yang ketiga, nanti ibu akan menyediakan papan pintar dan video. Nah, melalui ini diharapkan peserta didik mampu membandingkan perubahan bumi dengan baik. Seperti tadi ya, kira-kira sebelum terjadi gempa bumi seperti apa, setelah terjadi seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, melalui papan pintar, ibu pun menganalisis dampak apa sih yang terjadi setelah adanya bencana alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti ada diskusi kelompok. Jadi kita akan bekerja sama. Tujuannya untuk apa, Bu? Nah, peserta didik mampu memutuskan kira-kira sikap apa sih yang akan kalian lakukan ketika melihat ada saudara-saudara kita yang terkena korban bencana alam. Nah, ini yang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kita memulai materi ini dengan semangat. Tepuk semangat mau? Nanti kalian bilang gini, tepuk luar biasa. Kalian jadi gini ya. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, luar biasa. Gitu? Bisa? Bisa. Coba minta tolong berdiri anak-anak biar nggak ngantuk. Coba ya. Tepuk luar biasa. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Karena coba lihat di hubungan ini. Kira-kira apa yang kalian alami anak? Itu gempa bumi, Bu. Bencana alam di mana rumah-rumah, gedung-gedung, pohon-pohon Roboh. Kira-kira betul sekali ya Mbak Putri ya dan teman-teman lainnya. Coba kalau kita perhatikan, kira-kira faktor yang menyebabkan gempa bumi itu terjadi karena alam atau manusia? karena manusia dan alam sekaligus. Nah, jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam, ya. Jadi besok yang karena faktor manusia akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik. Jadi bencana alam ini, gempa bumi ini terjadi karena faktor alami, ya. Jadi tidak ada campur tangannya dengan manusia. Ya. Nah, kira-kira ketika kalian lihat gambar ini, bangunannya roboh, tidak punya rumah, kira-kira sebagai sesama manusia, apa yang akan kita lakukan? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Kemudian kalau ada orang-orang yang sudah tidak punya rumah, kemudian mungkin kekurangan makanan, Kalau sesama dia memberikan bantuan. dengan pembalangan Kemudian selanjutnya, bumi itu akan selalu mengalami apa anak-anak? Perubahan. Jadi anak-anak, perubahan bumi ini terjadi karena faktor alami. Jadi tanpa peran manusia itu tadi ya. Nah peristiwa alam ini anak-anak itu bermacam-macam. Nah termasuk juga penyebabnya pun juga bermacam-macam. Nah ini anak-anak, ada papan pilar. Dan nanti ketika kita belajar ini, Ibu boleh minta tolong kita duduk melihat saja di bawah, boleh? Silahkan di bawah saja ya. Ya, Bu. Tiga. Yes. Jadi anak-anak di sini ada papan pilar. Nah, jadi yang namanya bencana alam itu tadi ternyata nggak hanya terjadi di daratan saja, tapi ada di laut, juga di udara.
Ya, amin. Ini pakai ini aja. Kali tinggal pakai kecil-kecil ini aja ya. Mas Iswan, dapat gambar apa Mas? Tornado. Tornado terjadi di mana ya? Di darat. Laut atau di udara? Di darat. Ya, di udara. Di darat. Ya, asalnya dari udara ya. Sip. Mbak Resna. Banjir, Bu. Banjir terjadi di mana? Di darat. Di darat. Nah, sekarang tersisa 2. Bu, saya mau. Ini apa? Kalian mana? Gunung meletus, Bu. Terjadi di mana? Di darat. Satu lagi. Ini apa? Angin topan. Ya, angin topan. Terjadi di mana? Di darat. Di darat. Nah, coba sekarang kita koreksi satu lagi. Ini tadi apa yang ditempelkan oleh Mbak Maria? Angin. Nah, ini ceritanya ada hujan Badai. Kira-kira itu sumber berasalnya dari mana, anak? Darat atau udara? Dari Udara. Iya, Iya, Nggak apa-apa. iya. Kita bikin sama-sama ya. Udara. Iya, di sini. Ya, Maria dasar. Ya, diulangi kan, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak, ini adalah contoh bencana alam. Nah, jadi setelah ini anak-anak kita akan belajar tentang penyebabnya. Coba kalau kita ambil ya gambar ini, gambar apa anak-anak? Gunung meletus. Ada letusan api. Nah, jadi anak-anak yang namanya gunung meletus ini terjadi karena apa, Bu? Nah, jadi anak-anak di dalam perut bumi itu ada endapan. Ada apa? Anak-anak endapan apa? Ada endapan oleh batuan yang itu akan didorong oleh gas dengan tekanan tinggi sehingga menyebabkan letusan gunung merapi. Iya, gunung api. Iya, betul sekali. Kalau itu tadi soal gempa bumi, kira-kira apa yang menyebabkan gempa bumi itu terjadi? Ada yang pernah membaca? Mungkin geseran yang lempeng bumi. Iya, betul. Karena dia geseran lempeng bumi. Terus yang selanjutnya, apa yang menyebabkan banjir? Ada yang tahu? Ya, boleh. Kalau secara faktor alamnya, ada yang tahu karena apa? Karena biasanya terjadinya hujan. iya, hujan. Karena biasanya banjir terjadinya setelah hujan. Jadi karena itu kenapa ada resapan air ya anak biasanya? Iya, jadi volume air yang berlebihan karena hujan itu bisa terjadi banjir. Terus selanjutnya ada apa ini anak-anak? Tsunami. Kalau ibu tanya, gempa bumi itu apakah hanya terjadi di daratan atau juga ada di lautan? Di lautan, Bu. Ada di dalam lautan ya? Ya. Jadi gempa bumi yang ada di lautan itu bisa menyebabkan tsunami. Oke. Terus selanjutnya ini ada angin. Angin topan. Ibu yang tanya angin topan. Kira-kira angin topan ada yang tahu kenapa bisa terjadi? Tidak tahu. Jadi anak-anak, angin topan ini terjadi karena ada perbedaan cuaca yang bertabrakan. Itu ya, dan termasuk tornado. Jadi ada misalnya ketika udara lembab ya, udara lembab itu bertabrakan dengan udara yang kering. Nah, itu bisa terjadi ini anak-anak. Ada angin tornado yang ciri khasnya itu biasanya berbentuk apa ini anak-anak tornado? Kerucut. Iya, berbentuk corong. Ciri khasnya itu tornado. Jadi angin topan sama angin tornado itu bedanya. Angin topan itu lebih besar anak-anak dari tornado karena diameternya itu bisa mencapai 1.600 km. Kalau yang ini, yang tornado itu maksimal itu hanya 2,4 km. Jadi bedanya di sana ya anak-anak. Iya. Ini anak
bencana alam. Yang ditanyakan kira-kira sikap apa sih yang akan kita lakukan untuk membantu mereka? Kira-kira kita akan memberikan apa? Ya, coba silahkan dituliskan, boleh? Boleh dituliskan. Boleh dituliskan. Beri apa tadi? Boleh dituliskan. Setelah yang Mbak sampaikan ini tadi, kira-kira Mas Hasan bantuannya apa yang mau diberikan? Doa. Boleh. Bentar. Bentar. Setelah Mbak Pupu tadi memberi bantuan, kira-kira apa yang akan Mas Ruslan berikan? Doa. Doa. Bisa tidak teman-teman? Bisa. Oke, boleh memberikan doa. Oke, jadi saling mendoakan ya. Oke, memberikan doa. Oke, terima kasih. Setelah doa, kira-kira apa yang bisa diberikan lagi? Memberikan pakaian. Pakaian. Boleh ditulis. Memberi pakaian. Pakaian. Oke. Satu lagi, Mbak Maria. Kira-kira apa yang akan Mbak Memberi Maria makanan, berikan? seperti beras. Boleh memberi makanan. Memberi makanan. Oke, sudah ya. Ya anak-anak, terima kasih banyak. Jadi yang kalian tuliskan tadi, memberi bantuan, memberi doa ya, memberi pakaian dan makanan, itu termasuk sikap gotong royong. Ya, jadi membantu sesama manusia. Jadi tanpa membeda-bedakan, entah dari daerah mana, kita bisa membantunya dengan mengirimkannya. Itu ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kalian boleh duduk masing-masing. Oke, Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Ya. Di sini ada video pembelajaran. Dan video ini Ibu maksudkan agar anak-anak lebih mudah untuk memahami materi yang tadi Ibu sampaikan. Kalian bisa mengerti ya? Ini selalu mengalami perubahan. Bisa terjadi karena alam dan bisa terjadi karena manusia. Jadi gempa bumi, meletus, badai itu terjadi karena alam.
sudah selesai, ibu akan memberikan kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, pembagian ini sudah disesuaikan dengan angkat yang baru sudah kalian isi. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Nanti untuk kelompok visual itu ada Desma sama Maria. Oke. Dan nanti untuk yang kelompok kinestetik ada Ruslan dan Purwo. Ya. Mana Purwo dan Purwo ya? Ada cepat. Ini untuk yang kelompok visual. Nanti yang kelompok visual silahkan membuat gambar ya. Jadi di situ ada bacaan yang diberikan. Bacaan tentang bencana alam. Dan misalnya menceritakan tentang gempa bumi. Dan nanti silahkan gambarkan gempa bumi Purba itu seperti apa sih? Gitu ya. Ya, tidak tahu. Bisa itu belajar ya kalian. Iya, Tapi informasi yang ada di sini, bacaan di sini bisa dituliskan apa sih yang kalian pahami dari bacaan ini. Oke? Oke, Bu. Jadi yang kinestetik, Puput sama siswan ada gambar bencana alam dan penyebab-penyebabnya. Tapi itu belum dipasang-pasangkan. Jadi nanti tugasnya kalian adalah mencari penyebabnya kayak tadi ya gempa bumi. Terjadinya karena apa? Dipasangkan gitu ya. Oke, Bu. Memberikan waktu ya. Oke. Satu. Dipotong ya? Dipotong aja. Potong satu aja nggak apa-apa. Cuma buat measure doang kok. Ini apa ini? Terserah. Suka-suka. Potong yang bener. Iya. Nanti aku buat tugasnya buat menempel ya. Nih. Bentar. Capek. Bentar ya. Bentar. Oh iya. Bentar. Anak-anak ada yang merasa kesulitan nggak? Tidak, Bu. Kami baru. Kurang satu ya. Yeay, selesai, Bu. Selesai ya. Selesai. Ini ada yang Diwarnain, diwarnain. Bu. Iya, diwarnain. Oke, ini ya. Yeay. Yuk, kami udah selesai. Kalian boleh Ya, kita nanti diwarnain bagus loh. ya. Iya, Bu. Berarti tadi informasi yang kalian dapati sudah dikerjakan? Sudah.
pasti kalian tidak belajar. Udah ya kayak gitu aja. Aman ya? Gini aja ya. Presentasinya biar nggak. Bu, Selesai? iya Bu. Oke, udah selesai ya. Oke, karena udah selesai ya berarti ya. Sudah. Presentasinya mau dari kelompok berapa? Kelompok kami Bu, harus ada yang mau presentasi. Yang selesai dulu ya tadi ya berarti ya? Iya. Oke, perwakilan saja tidak apa-apa. Kan tadi Ayo, pengajarannya Bisa. udah bersama-sama. Oke. Dan ucapkan salam ya. Ya. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok visual ya? Ya. Kelompok visual apa kinestetik? Kami. Ya, kelompok kinestetik dan anggotanya siapa saja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan yaitu perubahan bumi akibat peristiwa alam. Yang pertama ada gempa bumi, yaitu getaran hebat yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alami. Yang pertama tektonik, pergeseran kerak bumi. Yang kedua vulkanik, letusan gunung api. Juga satu lagi. Tsunami, Ya, sini. yaitu gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut akibat adanya gempa. Oke. Jadi tadi kelompok kinestetik membahas tentang bencana alam dan Penyebabnya. Kalau tsunami tadi karena terjadi gempa bumi di mana anak? Di dasar laut. Ya, di dasar laut. Kalau gempa bumi karena terjadi gesekan apa tadi? Lempeng bumi. Oke, sekarang yang kelompok visual. Kalian boleh. Saya, Bu. Oke, kelompok ini siapa aja tadi? Saya sama Resna. Oke. Tugasnya apa kan? Tugasnya membuat gambar. Gambarnya mana? Coba ditunjukkan. Ini Oh, ini gambar apa? Jelek, Bu. Ayo. Gambarku bagus. Jelek. Bisa coba Put suruh menggambar bersama. Iya. Bagus. Satu. Nah, oke. Yuk, perhatikan dulu ya anak ya. Coba dipresentasikan. Jadi, yang pertama, apa penyebab gempa bumi? Jawabannya terjadi karena pergesekan lempeng bumi. Yang kedua, apa yang terjadi setelah gempa bumi? Jawabannya rumah roboh, banyak yang meninggal. Yang ketiga, bagaimana sikap yang akan kamu lakukan untuk korban bencana alam? Jawabannya memberi makanan dan bantuan yang dibutuhkan. Ayo, Mbak Puput coba tadi dari presentasinya kelompok visual. Yang dibahas tentang apa tadi? Tentang bencana alam, Bu. Gempa bumi. Nah, anak tadi terjadi gempa bumi yang dibahas kelompok visual tadi. Yang kita lakukan apa? Memberikan Memberikan bantuan ya. Ini sengaja Ibu berikan tentang gempa bumi karena memang yang sering terjadi di daerah Yogyakarta ya, khususnya di daerah kita saat ini itu adalah gempa bumi. Iya, Bu. Kemarin pas malam-malam gempa Iya. bumi saya di kamar atas. Terus apa yang kalian lakukan ketika gempa bumi? Saya lari keluar rumah, Bu. Cari tempat yang aman. Selain itu juga bisa bersembunyi di mana anak? Di bawah meja. Bisa di bawah meja. Oke anak-anak, kita sudah mengerjakan tugas kelompoknya, sudah presentasi. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah bersemangat baik dalam berdiskusi maupun presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke evaluasi, Ibu ingin bertanya. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini tentang apa saja tadi? Tentang bumi. Juga contohnya apa anak? Bencana alam. Bencana alam banjir. Banjir, angin lebat, angin gede, angin Berarti di tempat ya, di mana aja tadi?
bekerja sama. Oke, ini akan Ibu gunakan untuk menguji pemahaman kalian. Pasti nilai saya 100. Oke, Saya di sini Ibu bisa menilai. Ayo belajar dengan serius ya. 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 Oke, Ada ballpoint. ada ballpoint. Teman-temannya ada yang masih punya nggak? Nggak ada ya? Belum membawa satu. Ini ada Iman. Silakan aja. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. Anak-anak udah ada yang selesai? Sudah. Ya. Nah, untuk nilai-nilainya ini nanti benar salahnya Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Untuk nilainya yang di atas rata-rata nanti akan Ibu berikan pengayaan. Pengayaannya apa, Bu? Nanti silakan pelajari materi selanjutnya ya tentang lingkungan yang menjadi rusak. Nah, nanti di sana silakan menuliskan apa sih yang kalian pahami dari materi baru itu. Satu aja, oke? Ya, Nah, oke, Bu. nanti yang nilainya di bawah rata-rata itu akan memberikan remedial. Dan remedialnya nanti silakan tuliskan contoh bencana alam yang pernah terjadi di daerah kalian itu apa. Satu saja tidak apa, oke? Ya, oke, Bu. Ini evaluasi kita, evaluasi sudah selesai. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar apa tadi? Lingkungan yang menjadi Rusak. Nah, Ibu ingin minta tolong ke anak-anak untuk mencari tahu kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak, ya? Iya, Di Bu. minggu depan akan kita diskusikan bersama-sama. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, karena tadi kita menutup, membuka apa menutup tadi? Membuka. Berarti nggak ngantuk ya? Iya. Jadi kita membukanya dengan semangat. Ibu ingin kita pulang juga dengan semangat. Coba sekarang masih ingat nggak waktu luar biasa kita masih ingat? Masih. Coba kita tolong berdiri anak-anak. Ya, biar kita pulangnya kita semangat juga. Kita mulai ya. Tepuk luar biasa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Luar biasa. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa dulu. Tadi siapa yang pulangnya? Pulang apa berangkat? Yang berangkatnya paling akhir. Saya, Bu. Ya, oke, bagus, silakan dibikin sesuai dengan Kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih banyak. Ya, anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu ceria dan semangat